Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setelah Lin Tian bereinkarnasi 99 kali, dia telah merasakan berbagai macam kehidupan, dan rasa sakit dalam reinkarnasi telah dirasakan oleh Lin Tian. Sekarang adalah reinkarnasinya yang ke-100-nya. Dalam reinkarnasi ini, apakah dia bisa sadar akan jati dirinya sendiri, atau dia akan terus bereinkarnasi lagi? Itu hanyalah dirinya sendiri yang bisa mengetahuinya. Di dalam reinkarnasinya nama Lin Tian tetap sama dengan namanya di dunia nyata. Dan di saat ini Lin Tian mudah dipukuli oleh anggota keluarganya sendiri, karena mereka telah menganggap Lin Tian sebagai sampah keluarga. Lin Tian tidak memiliki orang tua, dan hanya dirawat oleh beberapa pelayan yang sudah tua. Dirinya terlihat sangat menyedihkan, jika dibandingkan dengan tuan muda keluarga Lin lainnya yang hidupnya penuh dengan harta. Tapi selama ini, Lin Tian tidak memiliki emosi sedikitpun. Meski dia dipukuli sekalipun, tak ada sedikitpun ekspresi di wajahnya tersebut. Sepertinya, dia sudah mati rasa akan semua hal itu. Hari ini dia disiksa lagi oleh tuan muda lainnya, yang mana tuan muda itu adalah sepupunya sendiri. Setelah tuan muda itu puas, mereka segera meninggalkan Lin Tian yang telah babak belur oleh mereka. Tubuh Lin Tian terluka sangat parah, dan dia berusaha berdiri dengan sekuat tenaga, sambil berjalan menuju ke kediamannya. Kediamannya sudah mau ambruk, dan juga penuh dengan debu. Di dalam kamarnya, dia berbaring sambil melihat langit di rumahnya sendiri. Dia memiliki satu pertanyaan, yang belum dapat dia jawab sejak dia masih kecil. Untuk apa aku hidup? Apa tujuanku hidup? Ucap Lin Tian yang penuh dengan keraguan. Di dalam lamunannya, Lin Tian pun tertidur lelap karena kelelahan. Di saat Lin Tian tidur, seluruh luka yang ada pada tubuh Lin Tian mulai sembuh, dan hal itulah yang kadang-kadang membuat semua orang di keluarga Lin menjadi heran. Karena jika mereka memukul Lin Tian sekarang, besoknya dia tidak memiliki luka lagi, walau hanya sedikit. Yang tidak keluarga Lin ketahui adalah, meski kekuatan Lin Tian berada di alam tempering tubuh, tapi kekuatan tubuhnya sudah sama dengan seseorang di alam bumi. Di dalam tidurnya, Lin Tian memimpikannya semua hal yang terjadi di dalam reinkarnasi sebelumnya, yang kadang-kadang membuat dia bertanya, siapakah orang yang mirip dengan dirinya itu? Tapi meski begitu, setelah dia bangun, Lin Tian tidak terlalu memikirkan hal tersebut dan kembali ke kehidupan sehari-harinya. Dia tiap pagi akan mengayunkan pedang kayunya di halaman rumah, dan hal itu sudah menjadi kebiasaan bagi Lin Tian di keluarga Lin. Lalu setelah melakukan hal itu, dia pun berjalan keluar dari kediaman keluarga Lin, dan menuju ke sebuah hutan yang cukup berbahaya dengan kekuatannya sekarang. Tapi Lin Tian tidak peduli dengan hal itu, dan dia hanya terus berjalan sampai di sebuah tebing gelap yang disebut dengan tebing kematian. Karena sekali saja seseorang jatuh ke tebing itu, maka nasibnya sudah dapat dipastikan akan mati. Apa tujuanku? Untuk apa aku hidup? Ucap Lin Tian. Pertanyaan itu terus terngiang-ngiang di dalam pikiran Lin Tian sampai saat ini. Hehehe, bocah itu ada di sini, maka dia bisa mati, ucap salah satu pemuda yang muncul di belakang Lin Tianlin. Saudara Tianlin, apakah kamu yakin kita akan membunuhnya? Tanya pemuda lain yang masih ragu. Hehehe, iya, jangan khawatir, karena bocah ini hanyalah sampah. Jadi jika dia mati, maka tidak akan ada yang peduli dengannya, ucap Lin Tianlin, yang mana dia adalah sepupu Lin Tian sendiri. Pergilah ke neraka, ucap Lin Tianlin kepada Lin Tian yang masih bengong di tepi jurang itu. Dan, boom, cerit, Lin Tian memuntahkan seteguk darah, dan jatuh ke bawah tebing itu sambil memandang senyum kejam Lin Tianlin,
yang berdiri di atas tebing dengan bangga. Namun anehnya saat Lin Tian akan menghilang, Lin Tianlin melihat tatapan Lin Tian yang sangat membencinya, dan tatapan itu membuat Lin Tianlin bergetar sebentar. "Ayo kembali," ucap Lin Tianlin. Setelah jatuh, ternyata Lin Tian tidak mati. Dia jatuh ke dalam kolam aneh di bawah tebing itu, dan karena kolam itu memiliki aura yang aneh, aura itu langsung meresap ke dalam tubuh Lin Tian. Kemudian yang tadinya Lin Tian hanya berada di alam tempering tubuh, kini langsung naik ke alam bumi. Tapi itu tidak berhenti di situ saja, karena kultivasinya masih terus naik. Sedangkan Lin Tian terlihat tidak peduli dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Dia terlihat seperti seseorang yang telah kehilangan jiwanya. Lin Tian hanya terdiam dengan matanya yang terbuka, dan tidak bergerak sedikit pun meskipun untuk menyerap energi di kolam itu terasa menyakitkan. Hari terus berlalu sampai beberapa tahun kemudian, Lin Tian masih diam di kolam seperti orang tak bernyawa. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Lin Tian mengedipkan matanya, lalu di wajahnya muncul senyum yang hanya dimiliki oleh Lin Tian seperti biasanya. "Siapa aku? Aku adalah Lin Tian. Apa tujuanku? Aku ingin menjadi yang terkuat dari yang terkuat, itu agar aku bisa melindungi orang-orang yang aku sayangi," teriak Lin Tian. Bang! Auranya pun berubah menjadi sangat kuat, dari yang tadinya berada di alam langit tingkat ketiga, Lin Tian terus maju ke tingkat keempat, kelima, keenam, dan terus sampai ke 9. Bahkan tak sampai di situ saja, dia terus naik menembus alam ilahi. Dari alam ilahi terus menembus ke alam abadi, lalu abadi bumi, lalu abadi langit, lalu abadi ilahi, lalu alam raja, dan sampai ke alam kaisar. Bang bang bang. Hingga akhirnya, kekuatannya berhenti di alam kaisar tingkat puncak. Namun Lin Tian tidak kecewa, karena dia sudah mengetahui siapa dirinya, dan di mana dia sekarang. Hehehehe, sepertinya aku sudah bisa keluar kapan saja, tapi ada yang kurang dalam 99 reinkarnasiku sebelumnya. Dan kali ini, aku akan melengkapi semua itu, ucap Lin Tian dengan tersenyum jahat. Ush! Bang! Aura kuat menyelimuti tubuhnya, saat dia terbang keluar dari tebing itu. Setelah sampai di langit, Lin Tian berdiri dan memandang ke suatu tempat yang tidak jauh. Itu adalah kota di mana dia bereinkarnasi. Di sini aku bisa mendapatkan aura membunuh, dan menyempurnakan seluruh elemenku. Dan untuk kali ini, biarkan aku menjadi penjahat di dunia palsu ini, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Ush! Dia kemudian menghilang, dan langsung muncul di atas tempat di mana dia tinggal sebelumnya. Di wajahnya ada senyum, dan sedikit kesedihan saat melihat tempat yang tidak memiliki hati ini. Selama ini, keluarga Lin adalah iblis yang membuat hidup rakyat di sana menderita. Dan untuk kali ini, dia akan menjadi iblis sejati untuk memusnahkan seluruh keluarga Lin ini. Yang sebenarnya itu bukanlah keluarga aslinya, dan keluarga Lin ini adalah keluarga penjahat yang telah membunuh keluarga Lin asli. Lin Tian sendiri adalah anak sah dari kepala keluarga Lin sebelumnya, tapi orang tua serta banyak dari keluarganya dibunuh oleh penguasa yang haus akan proyek ini. Tanpa berpikir lagi, di malam yang gelap gulita, itu menjadi tempat pembunuhan bagi Lin Tian. Seluruh keluarga Lin dibantai oleh Lin Tian tanpa pandang bulu, dan setelah itu, barulah dia menghilang dari tempat tersebut, karena di sana dia tak memiliki tujuan lagi. Mungkin bayi kecil telah bekerja keras semenjak aku pergi. Maka biarkan setelah aku kembali, aku yang akan bekerja keras, ucap Lin Tian sebelum tubuhnya menghilang dari tempat reinkarnasinya itu. Cerita berpindah. Bang bang! Serang! Teriak pasukan berpakaian putih. Di sisi perbatasan antara benua barat dan timur, lebih tepatnya di mana posisi kekaisaran dewa berdiri, itu telah terjadi perang besar.
Kekaisaran dewa telah memulai perang untuk melawan dunia dewa, dan mulai menyerang para ahli yang ditugaskan menjaga perbatasan di tempat itu oleh para dewa langit. Di langit peperangan besar telah terjadi, dan terlihat jelas ada seekor kucing putih yang berdiri di hadapan 5 ahli dewa langit tingkat tinggi, yang mana mereka adalah pemimpin dari kekaisaran dewa tersebut. Cih, aku tidak menyangka, kalau kalian para bocah yang baru saja berhenti menyusui tete ibu kalian, berani-beraninya kalian memulai peperangan di sini, ucap bayi kecil. Kucing sialan, lebih baik kamu diam saja. Jika bukan karena kamu, apa mungkin kami akan mulai pertempuran ini, ucap salah satu dari mereka dengan marah. Hahaha, di mataku kalian semua hanya bocil. Kalau bukan karena aku takut beberapa hal akan terjadi, mungkin sebelumnya kalian sudah pasti mati, ucap bayi kecil dengan wajah malas. Mendengar hal itu, kelima anak dewa tersebut mengerutkan kening mereka. Mereka tidak percaya, ternyata masih ada yang lebih sombong daripada diri mereka sendiri sekarang. Awalnya mereka ingin menguasai dunia dewa, dan mulai mencari secara perlahan warisan Kaisar Langit. Tetapi ada berita bahwa, kalau warisan itu telah didapatkan oleh anak dari leluhur bela diri yang bernama Lin Tian. Karena hal itu, mereka yang takut akan Lin Tian yang dibunuh dan warisannya didapatkan oleh orang lain, maka mereka mulai merencanakan pertempuran ini untuk menguasai dunia dewa, dan membuat bocah itu menyerah dengan sukarela. Tapi hal yang tak terduga adalah, ternyata leluhur bela diri dengan 2 istri dan 2 saudaranya, mereka sangatlah kuat dari apa yang mereka bayangkan. Sekarang beberapa di antara mereka juga sedang bertarung dengan 2 kaisar, dan keluarga dari leluhur bela diri. Dan di depan mereka, itu ada kucing yang berani menghalangi jalan mereka untuk menghancurkan sekte seni bela diri, dan menguasai dunia dewa. Hei kucing kecil, aku adalah anak dari Dewa Matahari, Sun Go, dan aku telah diperintahkan oleh ayahku, untuk mendapatkan warisan Kaisar Langit untuk kepentingan alam langit. Aku berharap, kamu tidak menghalangi kami, balas pria yang memimpin mereka yang bernama Sun Go. Cih, Dewa Matahari ya. Bocah penakut itu berani sekali menginginkan warisan Kaisar Langit. Bahkan dia saja bisa kubunuh hanya dengan 1 jari, apalagi hanya kamu. Balas bayi kecil dengan kesal. Baiklah, maka tidak ada pilihan lain. Cepat serang, ucap Sun Go. Bang, oh, cukup kuat. Sudah lama aku tidak bertarung menggunakan tubuh manusiaku, ucap bayi kecil. Lalu, dia berubah menjadi manusia tampan. Kemudian bayi kecil yang berbentuk manusia itu mengeluarkan sebuah pedang, yang memiliki gantungan seperti bulan sabit di ujung gagangnya. Ush! Bang, hati-hati, orang ini sangat kuat, ucap Sun Go yang maju duluan untuk menyerang bayi kecil. Sedangkan di tempat lain, bang. Hei kalian berdua, kalian terlihat cukup baik, ucap Kaisar Chu sambil tersenyum dan memegang tombak di tangannya. Cih, jangan banyak bacot, kamu akan mati oleh kami, ucap salah satu dari 2 orang berpakaian putih dan hijau. Mereka terlihat kembar, dan kekuatan mereka juga berada di alam dewa langit. Mari kita bermain lagi, ucap Kaisar Chu. Bang. Kalian memang pantas disebut anak dewa. Namun sayangnya, kalian masih terlalu lembut, ucap Kaisar Api, yang seluruh tubuhnya sudah mulai diselimuti oleh api surgawi. Bang. Lindong juga bertempur di tempat lain dengan 3 orang, yang kekuatan mereka berada di alam dewa langit juga. Itu sama halnya dengan Ying Huan, dan dewa langit yang lainnya juga, mereka semua sedang berperang dengan orang-orang yang setingkat dengan mereka. Di saat peperangan besar terjadi di perbatasan itu, di suatu tempat yang cukup jauh terlihat 2 orang berdiri sambil melihat semua hal itu. Yang satu adalah seorang pria, dan yang satunya lagi adalah seorang wanita. Hehehe, peperangan ini cukup meriah,
ucap si wanita itu sambil melihat perang yang terjadi di sana. Ini belum seberapa. Aku tidak tahu kemana bocah itu. Tapi aku merasa jika dia keluar, maka peperangan ini bukanlah apa-apa di matanya, ucap Dewa Api Iblis. Oh, kamu sepertinya mengenal orang itu dengan baik, ucap si wanita. Tentu saja, karena dialah yang membunuh saudaraku, ucap Dewa Api Iblis dengan penuh kebencian. Mendengar hal itu, si wanita tidak berbicara lagi, dan dia hanya memandang ke arah pertempuran tanpa menoleh ke arah Dewa Api Iblis. Tapi di tangan Dewa Api Iblis, dan tanpa diketahui oleh wanita itu ada sebuah batu kecil yang telah pecah berkeping-keping oleh tangan Dewa Api Iblis itu sendiri. Sekte Seni Bela Diri. Bang bang bang. Apa yang terjadi? Tanya salah satu tetua di sana, yang melihat langit yang sangat gelap di sekte itu. Ush! Di sana Ling Suer dan Mu Suanyin muncul melihat ke langit, dan wajah mereka tersenyum ketika melihat langit yang gelap itu, tanpa ada rasa cemas ataupun takut di hati mereka. Nona-nona, di sini sangat berbahaya, kalian harus kembali, ucap salah satu tetua di alam dewa tingkat tinggi. Tidak masalah, kami di sini saja. Dia sepertinya akan keluar, ucap Mu Suanyin dengan penuh semangat. Bang bang bang, mengaum, mengaum, petir, salju, badai, kegelapan, bencana, semua 8 elemen, serta 4 bentuk binatang suci muncul di langit sekte seni bela diri, dan itu membuat seluruh wajah orang yang melihatnya menjadi merinding. Ini, seorang menembus alam dewa langit. Tidak, ini adalah dewa langit tingkat tinggi. Siapa dia? Ucap salah satu tetua di sekte seni bela diri, yang ditugaskan menjaga sekte. Bukan hanya di sana saja, seluruh dunia dewa saat ini diselimuti oleh kegelapan, dan suara 4 binatang suci, serta 8 elemen yang sama dengan yang dimiliki Lindong. Ini, apa yang terjadi? Ucap semua orang yang telah berhenti bertempur. Ush! Hahaha, akhirnya kakak sudah keluar, dan sepertinya aku bisa sedikit santai, ucap bayi kecil yang melihat kegelapan itu, dan berbagai hal yang terjadi di langit. Dia tidak peduli lagi dengan 5 orang itu, dan sekarang dia berubah menjadi kucing lagi. Bang bang bang, mengaum. Semua elemen itu menyerang ke satu tempat yang sama, dan setelah semua elemen menyerang ke tempat yang sama, kini giliran 4 binatang suci yang menyerang ke satu tempat itu dengan cepat. Bang 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 bang, sesosok yang bertelanjang dada muncul di hadapan semua orang di sana, seketika semua orang yang melihat dan merasakan aura dari sosok itu, mereka tidak bisa bergerak dan wajah mereka benar-benar telah berubah tak percaya. Karena orang yang mereka lihat adalah Lin Tian, yang wajahnya terlihat sangat tenang, dan tidak ada sedikit pun ekspresi di wajahnya. Alam dewa langit tingkat tinggi ya, ucap Lin Tian sambil menggenggam kedua tangannya. Bahkan hal ini jauh dari apa yang dia perkirakan, yang pada awalnya dia berpikir kalau dia hanya akan maju ke alam dewa langit tingkat menengah, atau bahkan tahap rendah. Tapi sekarang, dia langsung maju ke alam dewa langit tingkat tinggi tahap puncak, dan itu membuat dia merasa cukup senang setelah berlatih dimensi reinkarnasi. Wajah Lin Tian sedikit mengerut, saat dia merasakan banyak aura di tempat yang jauh dari dia. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.